Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, serta kemurahan rezeki. Jumpa lagi dengan saya masih di Alinasa Channel. Untuk teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa, tinggalkan komentar sebagai tanda persahabatan kita. Teman-teman, banyak sekali yang menanyakan tentang Clio. Memang untuk Clio ini mungkin sebagian teman-teman masih ada yang belum mengerti ya. Sebelumnya saya akan sedikit mengulas tentang Clio. Glio ini adalah merupakan fungisida hayati atau bahasa mudahnya fungisida organik. Bahan dasarnya adalah Gliocladium dan juga Trichoderma. Yang mana glio itu akan berfungsi untuk menghambat berkembangnya cendawan patogen di dalam tanah agar tidak menyerang perakaran tanaman kita. Glio nanti ketika kita berikan maka akan terus hidup dan berkembang biak di alam, sehingga akan terus ada yang mengendalikan ketika ada patogen yang akan menyerang tanaman kita. Jadi tanaman kita akan terlindungi oleh adanya glio tadi. Nah, kebanyakan di sini teman-teman menanyakan ya tentang campur mencampur glio dengan pestisida. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, siapa tahu Anda juga memiliki pertanyaan yang sama dengan pertanyaan yang akan saya bacakan nanti. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadi jawaban untuk Anda semua. Pertanyaan yang pertama adalah, apa bisa glio disemprot ke daun, batang, dan buah cabai, bukan dikocor? Alasannya tanahnya baru dipupuk dengan kimia beberapa waktu yang lalu. Maka saya jawab bisa, teman-teman ya. Karena yang kita berikan itu pupuk, teman-teman ya, bukan pestisida. Jadi gini teman-teman ya, walaupun kita mungkin habis memberikan pupuk kimia 2 minggu yang lalu, hari ini kita kocorkan glio, itu bisa. Atau sebaliknya, mungkin 2 minggu yang lalu kita aplikasikan glio, hari ini kita pupuk dengan kimia, itu pun juga bisa. Akan tetapi ya jangan pupuk kimia terus yang kita berikan. Kita imbangi dengan pemakaian organik agar glio tetap berkembang dan bisa bekerja dengan optimal. Kalau kita hanya pupuk kimia terus, nanti ya lama-kelamaan ya glionya tidak akan berfungsi lagi karena tidak adanya suplai atau makanan bagi bakteri glio tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya suka bikin pestisida alami, bisa nggak dicampur dengan glio? Nah, ini adalah soal campur mencampur yang saya bahas di awal video tadi, teman-teman ya. Pestisida itu adalah bahan yang digunakan untuk membasmi. Karena glio itu juga merupakan makhluk hidup, dan yang dibasmi oleh pestisida itu kebanyakan juga makhluk hidup, teman-teman ya. Seperti ulat daun, kemudian ya hama-hama yang menyerang pada tanaman kita. Nah, apa jadinya ketika pestisida tadi kita gabung dengan glio, yang mana glio tadi juga makhluk hidup? Maka ya saran saya adalah jangan. Walaupun pestisida yang kita gunakan untuk mengaplikasikan itu pestisida organik atau pestisida nabati. Memang terkadang kita dalam berbudidaya tanaman itu sempat kebingungan ya. Di sisi lain tanaman kita ada penyakitnya yang menyerang dari perakaran tanaman. Kemudian di sisi lainnya daun tanaman kita juga ada ulatnya atau hama-hama yang lain yang menyerang pada daun tanaman kita. Ya pasti kita resah. Bagaimana kita harus menyelesaikan itu semua. Maka saya mempunyai saran untuk teman-teman. Ketika itu yang terjadi, maka selesaikan dulu hama yang menyerang pada daun tanaman kita. Dengan menggunakan pestisida apapun, ya terserah pestisida apa yang mau digunakan. Yang penting bisa membasmi daripada hama tadi, bisa pestisida nabati maupun pestisida sintetis atau pestisida kimia. Nah, setelahnya kira-kira nanti pestisida sudah tidak lagi menetes, kayak mau nyanyi teman-teman ya. Kira-kira pestisida tadi sudah tidak menetes ke tanah, maka baru bisa kita aplikasikan glio. Seperti itu. Jangan kebalik, jadi kita dahulukan glionya, setelahnya kita aplikasikan pestisida. Nah, ya secara otomatis sisa-sisa semprotan kita itu akan menetes ke tanah, dan di tanah ada glionya. Ya yang pasti sebagian daripada glio kita akan mati juga terkena pestisida tadi. Maka dahulukan pestisidanya untuk menyemprot daun tanaman, setelah kering dan tidak lagi menetes ke tanah baru kita bisa mengaplikasikan glio. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan sudah ada tanamannya, lalu bagaimana cara pemakaian glionya? Nah, glio itu tidak harus diaplikasikan di awal tanam atau sebelum tanam. Walaupun memang ya baiknya kita aplikasikan di awal tanam atau bersamaan dengan pemberian pupuk dasar berupa supernasa atau mungkin granul ya.
Atau mungkin pupuk kandang juga bisa, karena Glio ini juga bisa kita aplikasikan dengan pupuk kandang, teman-teman. Walaupun seperti itu, Glio ini bukan berarti tidak bisa kita pakai ketika sudah ada tanamannya. Jadi misalkan di awal tanam kita tidak sempat untuk mengaplikasikan Glio, atau kita memang belum mendapatkan informasi tentang Glio ini ya. Kemudian setelah tanaman berumur beberapa minggu, kita mengaplikasikan Glio, itu bisa dengan cara dikocorkan ke bawah batang tanamannya atau di bedengannya mungkin ya teman-teman. Jadi tidak harus diberikan di awal tanam, walaupun baiknya diaplikasikan di awal tanam. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah bisa ketika mengaplikasikan Glio itu dengan pupuk NPK? Maka jawabannya adalah kurang tepat, teman-teman ya. Tadi sudah saya bahas, ketika Glio nanti terkena bahan kimia, ya otomatis kualitasnya akan menurun. Oleh karena itu ya, aplikasikanlah Glio dengan pupuk organik. Bisa dengan pupuk kandang jika teman-teman tidak mempunyai pupuk organik ya. Bisa dengan kompos, bisa dengan super nasa, bisa dengan POC nasa, ataupun pupuk organik yang lainnya. Yang penting pupuk organik. Kalau kita sama sekali tidak mempunyai pupuk organik dan kita ingin aplikasikan Glio, maka ya Glio itu bisa kita aplikasikan dengan gula seperti itu. Jadi jangan dibiarkan sendirian ya. Karena hidup dalam kesendirian itu ya kurang nggak enak teman-teman ya. Jadi ya harus kita imbangi dengan sesuatu, entah itu pupuk organik ataupun kalau nggak ada pupuk organik ya bisa pakai gula seperti itu. Akan tetapi di dalam video ini saya tidak akan praktekkan untuk pengaplikasian Glio-nya, karena saya rasa kita sudah sering sekali mengaplikasikan Glio di dalam channel ini, dan teman-teman tinggal tonton saja di dalam video sebelumnya, bisa di dalam video yang ini atau video ini dan video lainnya. Nah, di dalam video tersebut sudah saya praktekkan tentang cara mengaplikasikan Glio. Jadi di dalam video ini kita tidak usah mengaplikasikan lagi atau mempraktekkan ulang tentang pemakaian Glio-nya. Kemudian selain pertanyaan yang saya bacakan tadi, saya juga mempunyai sedikit tambahan untuk teman-teman tentang Glio juga ya. Jadi dalam video ini kita khusus membahas tentang Glio, teman-teman. Glio itu akan berkembang biak ketika tanah kita kaya akan bahan-bahan organik. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin selama ini sudah menggunakan Glio dan belum menggunakan pupuk organik, atau yang digunakan itu pupuk kimia saja, imbangilah dengan pupuk organik. Walaupun pupuk organiknya itu bukan dari NASA. Walaupun pupuk organiknya itu kita membuat sendiri. Karena selama ini kan banyak sekali teman-teman yang membuat pupuk organik sendiri dari bahan-bahan tertentu yang mungkin mempunyai kandungan unsur hara di situ. Atau bisa juga dengan kompos, dan kompos ini bisa kita buat sendiri teman-teman ya. Jadi tidak harus pupuk organik NASA, akan tetapi banyak sekali pupuk organik yang bisa kita dapatkan sendiri dan bahannya itu melimpah di sekitar kita kalau kita mau mempelajari. Kuncinya adalah perkaya lahan pertanian kita dengan bahan-bahan organik atau pupuk organik. Jika tanah kita itu kaya akan bahan organik, maka ya tanaman kita itu akan semakin tahan terhadap serangan hama penyakit atau semakin kebal. Karena pupuk organik itu selain memberikan kesuburan untuk tanaman kita, kesuburan untuk tanah kita, juga memberikan kekebalan tubuh bagi tanaman tersebut. Karena aturan pemupukan yang sebenarnya itu 75% bahan organik atau berupa pupuk organik jadi, dan 25% baru kita menggunakan pupuk kimia. Akan tetapi apa yang terjadi? 75% pupuk kimia, kemudian 25% pupuk organik. Jadi hanya 25% pupuk organiknya. Padahal sebetulnya harus lebih banyak organiknya daripada kimianya. Bahkan ada pula yang organiknya itu 0%. Maka itu jangan ditiru teman-teman ya. Dengan memperkaya bahan-bahan organik, maka kita akan bisa memanfaatkan lahan pertanian kita secara jangka panjang seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share agar yang lain juga tahu dengan apa yang kita ketahui. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat beragrokompleks.